Cek malam kali ini akan menguak sebuah cerita mistis yang berada di Jembatan 2, tepatnya di perbatasan Kecamatan Kedung Reja dan Sidarja. Ikuti terus cerita ini dan kisahnya hanya di Jejak Malam. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya berkembang terus channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Malam kali ini akan membahas sebuah misteri yang berada di Jembatan 2 Perempuan batas kecamatan antara Kedung Reja dan Sidarja. Kisah apa saja dan cerita apa saja yang ada di sini? Kalau penasaran, ikuti terus hanya di Jejak Malam. Jembatan tertua yang menghubungkan antara Kecamatan Kedung Reja dan Kecamatan Sidarja ini menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah penampakan Tunden Boyong yang berada di jembatan paling tua di Kecamatan Sidarja dan Kecamatan Kedung Reja. Jembatan ini dibangun sejak 1924 yang silam dan masih ada hingga sekarang. Jembatan ini pada saat kami mendatangi masih terasa mistis, masih terasa hawa mistisnya. Ini saya explore di sebelah Jembatan 2 Sidarja. Kira-kira kayak apa sih? Menurut informasi warga di sini masih sangat mistis sekali ya. Ini saya di dekat Sungai Ciberem. Nah, itu jembatannya yang menurut konon cerita warga ini sering ada penampakan cewek ya di sini ya. Nah, kebetulan yang sebelahnya itu jembatan sudah lama, itu dari zaman Belanda. Dekat jembatan ini kebetulan juga ada penembahan ya, yang menurut warga juga sering didatangi beberapa orang yang mungkin melakukan kegiatan siaro di sini. Cerita demi cerita kami himpun informasi yang ada di sini. Jembatan 2 yang bersebelahan dengan Panembahan Ranggasena ini atau petilasan Ranggasena ini berkaitan sangat erat. Menurut cerita warga, dulunya di sini juga pernah terjadi kecelakaan perahu yang menewaskan hingga puluhan orang. Di Jembatan 2 juga sering terdapat penampakan atau kemunculan seorang cewek atau yang disebut dengan Tunden Boyong. Hanya itu, di petilasan Ranggasena ini juga ada cerita sejarah tentang babat kota Sidarja dari zaman kerajaan Majapahit. Jembatan 2 yang berdampingan dengan petilasan Ranggasena ini tidak jauh dari lokasi jalan raya yang berada di Jalan Yosudarso Sidarja. Pemirsa Jejak Malam kali ini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau kebetulan rumahnya dekat dengan Sungai Ciberem atau dekat Jembatan 2 yang berada di batas
Gedung Reja dan Sidarja. Kali ini saya akan mencari atau menggali informasi melalui beliau. Kebetulan sudah ada orangnya ini dengan Mbah Komari. Assalamualaikum Mbah. Ini sedikit menggali informasi ini menurut cerita warga. Konon ceritanya ini jembatan yang lama itu dibangun pada saat di zaman Belanda atau pada masih penjajahan Belanda. Apa betul Mbah? Ya betul. Waktu itu kayaknya sih sebelum penjajahan Belanda. 1924 ya Mbah. Ya. Dulu kan jembatan cuma yang 500 itu betul. Tahun 80 itu ada penambahan jembatan lagi. Ada penambahan lagi jembatannya setelah ini ya. Iya. Waktu itu jembatan masih dengan masih dulu udah fondasi tapi masih dengan kayu lama. Masih tempo dulu banget itu Iya. jembatannya, belum Waktu sebagus sekarang ini lah ya. Iya. Nah terus dari jembatan itu sendiri menurut cerita warga, apa aja sih Mbak yang sering mengganggu sosok apa ini kira-kira? Bisa sekarang cara bahasa Jawanya itu sering ada tundan. Tundan bolong itu berarti cewek ya Mbak, betul ya? Ya. Ya, terus? Tahu-tahu sudah ada banyak perabotan di jembatan. Waktu itu ya kalau nggak salah itu kalau menjelang maghrib. Berarti kalau setiap menjelang maghrib ada perabotan tapi sudah ada di situ. Nggak tahu siapa. Tapi menurut orang yang melihat itu apa tadi Mbak? Tundan boyong. Jadinya ada sosok makhluk tundan boyong itu cewek ya. Jadi setiap sore ya atau menjelang maghrib itu selalu ada barang di situ ya Mbak. Nah ini satu lagi Mbak. Pernah nggak sih di sini terjadi kecelakaan? Ini kan ceritanya dulu pernah ada perahu yang tenggelam ya Mbak ya, sampai korbannya itu berapa orang itu banyak. Itu ceritanya dulu gimana Mbak? Apa ada kaitannya dengan hal di sini atau tidak? Ya kemungkinan itu ada kaitannya. Bahkan sering terjadi penampakan sosok seorang perempuan di di toran itu ya. Kalau jam tengah malam Itu antara jam 1. Iya dulu waktu masih sepi, belum ada lampu, Masih penerangannya masih minim ya. masih terang. Nah, di sebelah sini kan kebetulan ini pemirsa, kalau kita lihat, kalau yang tadi sana di ujung ini kan ada penembahan ya Mbak. Nah di sana itu penembahannya itu namanya penembahan apa sih Mbak? Nerang kan? Itu Oh. petilasan Petilasan ya, bukan makam, bukan ya, bukan makom ya. Itu petilasan nerang. Mbah Ranggasena. Itu asal mulanya ini ceritanya gimana Mbak? Informasinya. Asal mulanya Yang Mbak tahu. dulu katanya itu konon yang berbuat Allah di daerah Sidarja sampai Penyaran. Begitu ya. Ini Ranggasena ini sendiri itu dulunya memang orang dari keraton ke sini atau hanya sebagai mungkin orang yang sinar agama Islam atau gimana sih ceritanya? Asal mulanya katanya itu dari Majapahit. Itu dari kerajaan Majapahit pemirsa ternyata. Sampai tahun 84. Sudah lama ya, di zaman kerajaan waktu itu ya. Kami pun terus melakukan penggalian informasi di seputar jembatan tertua di Kecamatan Sidarja ini. Apa saja dan kisah mistis apa saja terus kami kembangkan melalui explore dan penggalian informasi melalui masyarakat setempat. Untuk kegiatan sejak malam mengungkap sebuah kisah mistis yang berada di jembatan
tua atau jembatan lama sejak pada zaman Belanda sekitar 1924 hingga sekarang masih berdiri kokoh bangunannya. Dan cerita mistis yang ada di sini memang sudah sering kami dengar, baik dari dan baik maupun kejanggalan pada waktu masa yang lalu. Dalam kegiatan jejak makam kali ini menjadi bahan informasi dari warga masyarakat dan menjadikan cerita sebagai pengingatan kita di masa lampau dan masa sekarang, di mana kota Sidoarjo ini masih berupa hutan seperti hutan, dan di mana ada orang yang ada salah satunya di Tilasan yang berasal dari kerajaan Majapahit tentang kota Sidoarjo ini membuka lahan baru dan hingga sampai sekarang semakin ramai, semakin berkembang kota Sidoarjo. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, sambil bermanfaat dan menjadi informasi Akhiroli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.